Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hidrodinamika. Rapat dan kecepatan zalir atau zat alir. Zalir merupakan suatu sistem partikel dengan jumlah partikel yang sangat besar. Masing-masing partikel sangat kecil, sehingga untuk posisi, kecepatan, gaya masing-masing partikel sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diamati secara langsung. Jadi bisa dibayangkan kan, zalir berupa gas dan air. Nah, kalian kan tidak bisa secara langsung mengamati satu titik partikel dari gas, bisa? Tidak bisa kan ya? Nah, air juga begitu. Kita tidak bisa mengamati satu partikel. Kemudian, bagaimana cara mengamatinya? Nah, oleh karena itu, ditentukan besaran makroskopis yang merupakan sifat rata dari partikel-partikel penyusun zalir tersebut, seperti rapat, kecepatan, suhu, volume, dan tekanan. Ya, jadi diambil secara rata-rata dari partikel-partikel tadi. Kerapatannya berapa, kecepatannya berapa ya. Jadi satu partikel yang banyak tadi, bukan per partikel. Untuk rapat sendiri di sini diartikan sebagai jumlah massa per satuan volume. Saya ulangi lagi, rapat adalah jumlah massa per satuan volume. Nah, rapat zalir lambangnya ρ ya. Dan kecepatan zalir V merupakan fungsi posisi dan waktu. Jadi merupakan posisi dari waktu. Nah, jumlah zalir yang melewati penampang A di sini misalkan ada sebuah pipa dengan penampang A gitu ya, bergerak dengan kecepatan V. Nah, waktu tempuhnya ya, waktu tempuh dari titik sini ke titik sini itu berarti adalah kecepatan ya dikalikan saya ulangi, bukan waktu tempuh, tapi jarak di sini itu sama dengan kecepatan dikalikan waktu tempuh dari air, atau kecepatan kali waktu itu kan ketemunya jarak ya, atau panjang lintasan ya. Jadi panjang lintasannya kecepatan dikalikan waktunya. Nah, kalau ingin mencari volume ya, mencari volume itu luas alas kalikan tinggi atau juga panjang lintasannya. Luas alasnya A dikalikan panjang lintasannya adalah V delta T, atau kecepatan kali waktu tempuhnya tadi. Maka delta volume sama dengan A kalikan V kalikan delta T. Kenapa delta? Delta itu adalah kita ambil suatu sampel kayak gitu ya, yang berukuran kecil, makanya disebut delta di sini. Nah, jumlah zalir yang mengalir persatuan luas persatuan waktu ya. Maka untuk mencari V itu A-nya dipindah ke sini, T-nya juga pindah ke sini gitu ya. Maka ketemunya ini V itu kecepatan volume per waktu per A. Gitu ya. Nah, ini di sini ada persamaan kontinuitas atau kemalaran. Dipandang suatu tabung ya. Misalkan ada tabung, arus atau pipa penghantar zalir. Apabila zalir tidak mampat, berlaku pada volume zalir yang masuk sama dengan volume zalir yang keluar. Tidak mampat itu mampet ya, tidak berhenti kayak gitu. Maka volume yang masuk itu sama dengan volume yang keluar. Karena di sini volumenya 1, misalkan V delta V1 sama dengan delta V2. Delta V tadi persamanya kan luas penampang dikalikan ini kan panjang lintasannya. Kecepatan V1 kali delta T sama dengan yang ini A2 V2 delta V delta T. Waktunya harus sama ya. Maka delta T-nya ini bisa dihilangkan. Ini juga dihilangkan. Maka diperoleh A1 kali V1 itu sama dengan A2 kali V2. Nah, persamaan di atas ini dikenal sebagai persamaan kontinuitas kemalaran. Kontinuitas ini bersambung ya, seperti itu.
Jadi artinya sama. Di mana V adalah kecepatan zalir, sedangkan A adalah luas penampang dari pipa. Jadi A1 luas penampang 1 kalikan V1 kecepatan 1 sama dengan A2 V2. Boleh nggak Pak dibolak-balik? Boleh, asal semuanya juga balik-balik. Misalkan yang kecil jadi pertama atau 1 boleh, yang besar jadi kedua boleh, gitu ya. Yang jelas ini A1 V-nya juga 1, A2 V-nya juga 2. Itu namanya persamaan kontinuitas. Nah, seperti itu. Saya rasa paham. Nah, persamaan kontinuitas ini nanti akan menjadi dasar dari persamaan selanjutnya, yaitu persamaan Bernoulli. Kalian harus benar-benar paham di sini karena persamaan Bernoulli ini lebih pengembangan dari persamaan kontinuitas. Berikut ini ada contoh soalnya. Sebuah pipa yang lurus mempunyai 2 penampang, masing-masing luas 50 mm kuadrat dan 10 mm kuadrat. Pipa diletakkan secara horizontal. Air di dalamnya mengalir dari penampang besar ke penampang kecil. Jika kecepatan arus di penampang besar 4 meter per sekon, maka berapakah kecepatan arus di penampang kecil? Seperti itu. Sebenarnya dari sini kalian bisa mengira-ngira, kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kenapa? Kalian sebenarnya pernah mencoba, bagi yang pernah cowok biasanya nyuci motor itu ya, menggunakan selang kayak gitu. Coba kalau misalkan selangnya dipencet lebih kecil, maka luas penampangnya lebih kecil ya. Apa yang terjadi? Akhirnya muncratnya lebih jauh, kecepatannya lebih besar. Maka kalau permukaannya lebih kecil, luas penampangnya lebih kecil, otomatis kecepatannya akan lebih besar lagi. Kalau ingin kecil lagi, nah makanya itu kalau kalian pernah yang pakai gun gitu ya, cuci air pakai tembak gitu ya, itu kan bisa diputar-putar itu. Nah kalau ingin yang kecil gitu, tekanannya besar, diputar gitu. Nah maka nanti lubangnya akan menjadi kecil dan kecepatan airnya, tembakannya si gun tadi, gun wash tadi, itu pasti lebih besar. Seperti itu. Maka ini kalau kamu menemukan jawabannya lebih kecil, pasti salah, pasti lebih besar. Oke, kita lanjut. Hitungnya gimana? Diketahui A-nya sekian ini, milimeter diubah ke meter. Ya, bisa yang ubahnya meter ke milimeter itu naiknya 3 ya. Kalau milimeter ke meter naik dibagi 3 kali ya. Dan sekali naik pangkatnya 2, berarti min 2. Karena 3 kali berarti min 6. Yang ini juga sama, min 6. Kecepatannya V1 ya, dimasukkanlah ke persamaannya. A1 V1 sama dengan A2 V2. Tinggal diganti angkanya seperti ini. Nah, untuk V2 maka ini dipindah ke sini. 10/6 coret, 10/6 coret gitu ya. Nolnya coret. Tinggal 4 kali 5, ketemunya 20 meter per sekon kuadrat. Nah, pasti lebih besar. Seperti itu, mudah sekali ya. Nah, ini ada soal latihan, silahkan, ada 3. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang masih bingung, boleh tanya di grup ya. Saya tunggu sampai pelajaran ini selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.